Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Oleh kasih penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 5 hingga yang ke-10. Namun sebelum itu saya mengajak kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami aturkan dalam hadirat Bapa sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh menikmati pagi yang indah dengan penuh sukacita, dan Tuhan masih mengizinkan kami untuk melakukan berbagai aktivitas kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan tentang firman Tuhan. Kami berharap di dalam Tuhan apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Demikian jawab akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi benar-benar mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali. Hari ini ketong mendengar tentang perintah Paulus bagi jemaat di Kolose. Tetapi yang menyenangkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, yakni tentang perangkuman dari segala pembicaraan ketong atau dari segala perenungan ketong selama ketong mendengarkan renungan di suara Marturia maupun renungan-renungan yang ketong dengar di ibadat kategorial maupun ibadah kebaktian utama. Kenapa saya bilang perangkuman? Karena saya menganggap bahwa apa yang kotong baca selama ini, apa yang kotong dengar selama ini, apa yang telah kotong renungkan selama ini harusnya menjadi satu dasar kekuatan untuk kotong dapat melakukan dalam kehidupan kotong hari lepas hari dan tidak lagi tenggelam di dalam dosa. Bapak-Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perenungan saat ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kita sebagai manusia-manusia baru tidak lagi kembali kepada dosa yang lama. Kenapa disebut sebagai manusia baru?
Karena kutong dianggap sebagai manusia-manusia yang telah ditebus dosanya oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dalam penebusan itu kutong dibersihkan, kutong disucikan, dan kutong dianggap harus dijauhkan daripada segala sesuatu yang jahat. Setelah pembersihan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita, kutong dianggap bersih dan tidak lagi dianggap berdosa. Tetapi kenapa Rasul Paulus memberikan penasihat ini? Karena dosa ada terus-menerus di sekitar kita. Bahkan dosa terus menggoda kita untuk ada di dalam Dia. Maka dari itu Rasul Paulus mengingatkan bahwa sebagai manusia yang baru, kita tidak lagi melakukan hal-hal yang lama yang sudah ditebus. Sebagai manusia yang baru, kita tidak lagi tenggelam di dalam kesalahan yang sama. Bukan berarti bahwa kita tidak akan pernah tidak melakukan dosa, tetapi kita harus berkomitmen bahwa sebagai orang-orang yang telah ditebus dosanya oleh Yesus Kristus dengan darahnya dan tubuhnya yang mahal itu, kutong tidak lagi melakukan hal yang sama. Kutong tidak lagi jatuh dalam dosa yang sama. Kutong harus bersekuat untuk terus melakukan apa yang menjadi keinginan, terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan terus menjadi berkat dimanapun kutong berada. Jadi Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang digambarkan seturut dengan gambar dan rupa Allah, menjadikan hal itu sebagai tanggung jawab yang besar, serta di mana setiap kita yang telah ditebus oleh darah dan tubuhnya yang kudus itu bertanggung jawab penuh untuk tidak lagi tenggelam di dalam dosa. Sekalipun kalau kita jatuh di dalam dosa, kita harus ingat bahwa kita harus secepatnya bangun dan keluar dari lingkaran itu, dan tidak lagi bermain-main di dalam lingkarannya. Menjadi manusia lama memiliki kenikmatan tersendiri, tetapi menjadi manusia baru tentu mempunyai tantangan yang lebih menyenangkan bagi ketumpuh kehidupan di masa yang akan datang. Jadi, mari kita sama-sama hidup di dalam kemanusiaan yang baru, hidup untuk memelihara ketumpung diri, hidup memelihara ketumpung jiwa dan roh, untuk terus berada di tengah-tengah kemuliaan Yesus Kristus, untuk memuliakan Dia, dan untuk menaikkan segala syukur di dalam segala sesuatu yang ketong perbuat, dan menjadi berkat dimanapun ketong berada, serta senantiasa memperbaharui ketong iman dengan firman dan dengan perenungan setiap harinya. Amin untuk firman Tuhan. Saya akan mengundang kita satu hati di dalam doa untuk menutup perenungan kita pada saat ini. Mari kita semua satu hati dalam doa dengan berdoa menurut ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, sampai jumpa kembali. Selamat menjadi berkat di dalam kehidupan kita hari lepas hari.